Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke-82 yang sudah berbeda tema dengan ke-81 yang sudah kita ulas beberapa waktu yang lalu, yakni bismillahirrahmanirrahim, matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Ada dua hal yang menjadi tujuan atau pencarian dari orang-orang arif, ya. Tentu mencari kepada Allah, atau mengharapkan kepada Allah, atau berjuang begitu ya, berharap, berjuang, mencari, berusaha dengan begitu keras begitu ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari redaksi yang dipakai oleh Ibnu Athaillah, yang pertama adalah benar di dalam ibadah atau benar di dalam menghambakan diri ya. Al-ubudiyah ini bisa menghambakan diri kepada Allah, bisa juga dalam arti ibadah yang dilakukan gitu ya. Dan yang kedua, wal qiyamu bihuquqir rububiyyati, teguh di dalam menempatkan hak-hak ketuhanan ya. Artinya teguh di dalam menempatkan diri ya di hadapan Allah dan menempatkan Allah sebagai zat yang adikodrati, yang serba maha, yang serba kuasa gitu ya, atas diri dari seorang arif. Itu terjemahan leksikalnya ya, saudaraku yang saya hormati. Lalu bagaimana pengertian dari frasa ini ya, menurut versi atau penjelasan dari Asy-Syarqawi gitu ya. Matlabul arifina, adapun tujuan atau yang dicari oleh orang-orang yang arif minallahi ta'ala, dari Allah ya, utawi penyupriye wong-wong kang arif minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala, ai a'la tegese lebih tinggi ya, lebih tinggi derajatnya min matlabi ghairihim, dari apa yang dicari oleh orang selain arif, orang yang selain ahli ma'rifat, kira-kira begitu. Orang selain ahli ma'rifat itu siapa? Sawaun kana abidan ya, baik itu ahli ibadah, au zahidan atau orang yang ahli zuhud, au aliman atau orang yang ahli ilmu ya. Mengapa tujuan atau yang dicari atau sesuatu yang diupayakan oleh orang-orang yang ahli ma'rifat dari Allah ini lebih tinggi begitu ya, dari yang dicari oleh selain mereka ini begitu ya? Li'anna matlabahum, karena sesungguhnya yang dicari oleh arifin ya, innama huwa angin pestine utawi matlab iku asidku, bener, temen ya, betul ya, sungguh fil ubudiyati, di dalam penghambaan kepada Allah atau dalam melaksanakan ibadah. Wa huwa, ini penjelasannya, wa huwa adapun utawi asidku fil ubudiyah iku iltizamu adabiha, netepi adab ibadah atau ubudiyah, wa takhalluqu bi akhlaqiha, sekaligus juga berperilaku gitu ya, sesuai dengan perilaku dari ubudiyah tadi itu. Wal qiyamu bi huquqillah, sekaligus juga menegakkan hak-hak Allah fiha, di dalam ubudiyah. Contohnya kasyukri, sebagaimana bersyukur ya, alama atas sesuatu aulahu yang memberikan Allahu ingma, wasobri, seperti halnya juga sabar, alama ibtalahu, terhadap sesuatu yang diuji cobakan Allah kepada mak, wa mu'adatun. Nah ini sudah lain lagi ya, ini atofnya kepada wal qiyamu, wa mu'adatun, sekaligus juga memusuhi, wa mu'adatu man, sekaligus memusuhi orang, adahu, yang memusuhi Allah. Jadi pengertian frasa yang pertama, yang dicari sesungguhnya yang dicari oleh orang-orang arif dari Allah itu apa? Yang pertama istilahnya adalah as-sidqu fil ubudiyah, benar di dalam
menghambakan diri, ya sungguh di dalam menghambakan diri kepada Allah, atau tadi benar di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya tentu ya iltizamu adabiha, di dalam melaksanakan ibadah ya tentu sesuai dengan peranata-peranata yang ada, tata cara yang ada, adab-adab yang ada begitu ya. Yang tentu kita mesti harus berkaca kepada hikmah-hikmah sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa ketika seseorang atau seorang yang bergelar makrifat ini, orang yang makrifat ini melaksanakan ibadah, maka tentu sudah tidak ada tujuan lain selain Allah. Ketika orang ini melakukan kebaikan, maka dia tidak punya pamrih apapun kecuali ya ingin dekat kepada Allah. Dia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin mendekatkan diri kepada Allah. Katakanlah begitu. Jadi iltizamu adabiha wa tahalluqu bi akhlaqiha wal qiyamu bi huquqillahi fiha. Ini tentu pengertiannya begitu luas, di mana seorang yang ahli ma'rifat tadi di dalam kehidupannya, tujuannya apa yang dicarinya ini senantiasa ya kaitannya dengan bagaimana ia bersikap benar, bersungguh-sungguh di dalam menempatkan diri sebagai seorang hamba, atau ya dalam arti yang kedua benar-benar ya serius dan sungguh di dalam melakukan aktivitas ibadah atau aktivitas kebaikan, baik itu yang sifatnya mahdhah atau ibadah murni maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah atau ibadah sosial, katakanlah begitu. Ila ghairi dzalika, ya ini penjelasannya, ila ghairi dzalika maring saliyane mengkono-mengkono kang den sebut bayana min ausafil ubudiyah saking pira-pira sifat ibadah atau penghambaan wa akhlaqi halan prilakune ubudiyah. Faman barang siapa sotako yang bener sapa man fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ausafil ubudiyah wa akhlaqiha, ya, kana mufian, maka orang tersebut termasuk orang yang memang selaras begitu ya, atau memenuhi bima ahadallahu alaihi, dari apa yang sudah dijanjikan atau yang dari apa yang sudah dijanjikan dengan Allah. Alias seorang hamba ketika menempatkan diri di hadapan Allah, dia adalah seorang hamba yang traktatnya atau ikatannya ya hamba kepada tuannya atau hamba kepada sang pencipta tadi adalah betul-betul semata-mata di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai sang pencipta, semata-mata di dalam menempatkan diri ya sebagai orang yang tidak punya pamrih apapun kecuali keikhlasan untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi ikatan yang sudah disepakati begitu ya. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang hamba dalam perspektif sufistik tentunya, yang kemudian kita bicarakan adalah tanda atau apa yang dicari oleh seorang yang ahli marifat, katakanlah begitu. Ini yang pertama, al-huququ asyidku fil ubudiyati. Sedangkan yang kedua, wal qiyamu bihuquqi ar-rububiyati, bihuquqi rububiyati. Yang kedua, ya, dia konsisten ya atau menjalankan atau menempatkan Allah sebagai Tuhannya. Allah yang memiliki hak segalanya ya, sebagai sang pencipta, sebagai sang sebamaha, sebagai sang adikodrati, katakanlah begitu, dikaitkan dengan kita sebagai seorang salik begitu ya. Penjelasannya fi dzahirihim bittaati, fi dzahirihim di dalam kondisi zahir dari arifin, bittaati dengan ketaatan. Secara zahir, physically speaking begitu ya, maka orang yang arif tadi atau orang yang ahli marifat tadi adalah selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Tidak pernah terbersih dalam dirinya untuk melakukan pembangkangan atau ada penyakit malas yang menghampiri misalnya. Meskipun malas itu adalah manusiawi, kata begitu ya, tetapi seorang yang arif ini sudah mampu menjauhkan diri dari penyakit hati, hal-hal yang kemudian mampu menghalangi ya, ketaatan dia terhadap Allah. Orang yang betul-betul sudah marifat tadi itu mampu mengatasi semua gangguan-gangguan tadi dengan sangat baik. Oleh karena itu, ketika di sini disebutkan fi dzahirihim bittaati, zahirnya kemudian bentuknya adalah ketaatan, wa fi batinihim, dan di dalam diri atau dimensi personal ya atau inner ya, dimensi batin dari si ahli marifat ini
Yang dilakukan adalah bil muraqabatilahu, dengan aktivitas yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah bisa kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan mawas diri. Artinya bagaimana seseorang ini ketika memiliki sense atau memiliki ketajaman di dalam melakukan mawas diri, maka tentu dia orang baik. Karena mawas diri bagian dari bagaimana mampu menemukan kemauan yang ada di dalam dirinya, sekaligus menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dirinya, dan karena mampu menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dirinya, segera dia juga bisa mampu memperbaiki. Jadi saudaraku yang saya hormati, ketika di hikmah sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa kesungguhanmu untuk menemukan dan mendapatkan kelemahan yang ada dalam dirimu yang tersembunyi, ya, itu jauh lebih baik daripada kesungguhanmu untuk bisa melihat hal-hal yang tersembunyi atau melihat hal-hal yang gaib. Tasawwufuka ila ma batona angka minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub, kita begitu. Jadi kesungguhan kita untuk menemukan kelemahan yang ada dalam diri, ya, ini jauh lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Ini di hikmah jauh sebelumnya sudah pernah kita ulas. Oleh karena itu, kembali kepada hikmah ke-82 ini, wa fi batinihim bil muraqabati lahu wa dawamil huduri ma'ahu, dan sekaligus melanggengkan, mengistiqomahkan kehadiran Allah dalam dirinya, begitu ya. Ini adalah ciri-ciri atau tanda yang cukup begitu mendalam, ya, di mana itu melekat kepada orang yang arif secara sejati atau orang yang dikenal dengan ahli marifat. Saudaraku yang saya hormati, dari hikmah ke-82 ini kita mendapatkan informasi bahwa apa yang dicari oleh orang marifat tadi ternyata hanya dua. Yang pertama adalah kesungguhan dan benar di dalam menghambakan diri kepada Allah atau dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua menempatkan Allah sebagai sepenuhnya, ya, sebagai Tuhan, ya, sebagai sosok atau sebagai zat yang tadi serba maha, yang merupakan Tuhan atau zat yang merupakan puncak, ya, daripada perjalanan spiritual seorang yang dikenal atau yang kemudian disebut dengan ahli marifat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.